Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diniatul Islamiyah NIM 2005011110256. Halo, perkenalkan nama saya Galinur Rahman dengan NIM 2005011110257. Halo, nama saya Raffi Adiaji Wahyu dengan NIM 2005011110263. Halo, nama saya Muhammad Sofyan, NIM 2005011111027. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang teori inflasi. Yang pertama yakni definisi inflasi. Inflasi merupakan fenomena terjadinya kenaikan barang atau jasa secara bersama-sama dan secara terus-menerus. Jika yang mengalami kenaikan harga hanya satu atau dua jenis barang, maka belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Sumber terjadinya inflasi. Secara garis besar, ada dua sumber utama terjadinya inflasi. Pertama, sumber inflasi dari sisi permintaan. Kedua, sumber inflasi dari sisi produksi atau penawaran. Pertama, inflasi akibat dorongan permintaan atau demand pull inflation. Merupakan kenaikan harga terjadi karena dalam satu waktu terjadi peningkatan permintaan secara bersama-sama dan drastis. Kondisi ini misalkan terjadi pada saat menjelang hari raya atau tahun baru. Pada kondisi tersebut, masyarakat berbondong-bondong melakukan aktivitas pembelian sehingga permintaan naik dan akibatnya harga juga naik dan terjadilah inflasi. Kedua, cost push inflation. Dari sisi produksi, ada tiga sumber penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi. Misalnya, kenaikan BBM yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya produksi sehingga diikuti dengan berbagai kenaikan harga yang lain. Yang kedua, terjadinya jumlah produksi yang mengalami penurunan atau terhambat. Terhambatnya kegiatan produksi menyebabkan produk yang dihasilkan berkurang, sehingga harganya menjadi naik karena barangnya langka. Misalkan, penurunan produksi terjadi karena akibat terjadinya bencana. Ketiga, terhambatnya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang terhambat menyebabkan terjadinya inflasi karena barang langka sehingga harganya naik. Selanjutnya, teori inflasi. Para pakar ekonomi memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang apa yang menyebabkan terjadinya inflasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 teori yang mengkaji tentang penyebab inflasi. Pertama, teori kuantitas. Teori ini beranggapan bahwa yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah karena jumlah penawaran uang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah permintaan uang. Yang kedua, teori Keynesian. Teori Keynesian menganggap manusia selalu merasa tidak puas, sehingga selalu ingin menambah jumlah permintaannya atau jumlah konsumsinya. Teori Keynesian mengasumsikan ada dua hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Pertama, sama dengan teori kuantitas bahwa jumlah uang yang beredar lebih tinggi daripada jumlah permintaannya. Yang kedua, disebabkan karena penawaran barang atau jasa relatif tetap, sedangkan permintaannya terus naik, jadi kenaikan jumlah permintaan inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang ketiga yakni teori strukturalis. Teori strukturalis memiliki pendapat yang hampir sama dengan teori kuantitas dan teori Keynesian. Perbedaannya berada pada titik tolak penyebab kondisi tersebut terjadi. Jika Keynesian menganggap yang menyebabkan naiknya permintaan adalah karena sifat manusia yang tidak pernah puas, maka teori strukturalis menganggap bahwa yang menyebabkan kenaikan permintaan adalah karena kapasitas produksi negara yang rendah atau struktur ekonominya yang bermasalah. Teori strukturalis berpendapat bahwa inflasi terjadi karena kemampuan produksi rendah, sedangkan di sisi yang lain jumlah permintaannya tinggi.
Pada saat yang sama, kemampuan negara untuk melakukan impor terbatas, sehingga terjadilah inflasi karena tidak dapat impor, maka akan terjadi kenaikan harga dikarenakan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Dan yang keempat, yakni teori MMT atau Modern Monetary Theory. MMT memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan teori sebelumnya. Ia menganggap teori ini beranggapan bahwa yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah karena adanya dua hal. Pertama, uang tidak dijamin dengan emas atau nilai uang relatif berubah-ubah. Uang yang tidak dijaminkan dengan emas inilah yang membuat nilai uang bisa naik atau bisa turun. Teori ini menganggap inflasi tidak terjadi karena jumlah penawaran uang lebih tinggi jika dibandingkan dengan permintaan, melainkan inflasi terjadi karena uang tidak lagi murni sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai komoditas perdagangan. Dengan kata lain, MMT menganggap ada dua hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, uang yang tidak dijaminkan dengan emas, dan yang kedua, uang yang dijadikan sebagai komoditas perdagangan sehingga terjadilah inflasi. MMT menawarkan solusi. Pertama, uang harus ditetapkan atau flat nilai tukarnya yang dijamin dengan emas. Jadi, emas dijadikan sebagai jaminan nilai uang. Jenis inflasi berdasarkan cakupan dan pengaruhnya ada dua, yaitu closed inflation dan open inflation. Merupakan inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga hanya pada satu kelompok harga tertentu dan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap harga yang lain. Yang kedua yaitu open inflation, merupakan inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara umum hampir pada semua jenis barang. Sebagai contoh inflasi karena kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga-harga lain juga ikut naik. Kemudian asal terjadinya inflasi. Ada dua jenis inflasi. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi terjadi hanya di dalam negeri dan bukan karena faktor lain di luar negeri. Misalkan inflasi di Indonesia karena suasana lebaran. Karena saat lebaran tersebut mungkin banyak para masyarakat sendiri ingin membeli barang-barang yang baru. Yang kedua yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi terjadi karena kenaikan harga-harga barang impor yang ada di luar negeri, sehingga ikut mempengaruhi kenaikan harga yang ada di dalam negeri. Karena mengapa? Mungkin terdapat dalam barang tersebut dikenakan dengan contohnya seperti pajak jalan antar negeri. Kemudian beberapa jenis inflasi berdasarkan tingkatan dan pengaruhnya. Yang pertama yaitu inflasi ringan, kedua inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan yakni kurang dari 10% per tahun. Artinya pengaruhnya tidak terlalu besar kenaikan harga yang ditimbulkan. Kedua inflasi sedang yaitu besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. 3. Inflasi berat antara 30% hingga 100%. Hiperinflasi yakni nilai inflasi yang terjadi apabila harga mengalami kenaikan lebih dari 100%. Nah, selanjutnya itu ada rumus menghitung nilai inflasi. Itu rumusnya itu inflasi sama dengan IHK N kurang IHK N-1 banding IHK N-1 kali 100%. Keterangannya itu IHKN itu indeks harga konsumen pada periode waktu tertentu, bulan yang kita cari inflasinya, tahun yang kita cari inflasinya. Kalau yang IHKN-1 itu indeks harga konsumen pada periode sebelumnya bisa bulan lalu atau tahun lalu. Silakan disimak contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, diketahui pada bulan Desember tahun 2010 nilai indeksnya itu harga konsumen sebesar 125,17. Pada akhir Desember tahun 2011 nilai indeks harga konsumen sebesar
129,97. Yang ditanya, berapa nilai laju inflasi yang terjadi pada tahun 2011? Jawabannya itu, ini diketahui IHK bulan Desember tahun 2011 itu adalah 129,97. Terus yang IHK bulan Desember tahun 2010 itu sama dengan 125,17. Yang ditanya itu adalah inflasi tahun 2011. Nah, jawabannya itu caranya kayak gini. Inflasi sama dengan 129,97 kurangin 125,17 banding 125,17 kali 100%. Itu yang dimaksudnya itu adalah IHK bulan Desember tahun 2011 dikurangin IHK bulan Desember tahun sebelumnya banding IHK Desember tahun sebelumnya juga dikali 100%. Maka jadi hasil inflasinya itu adalah 3,83%. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Secara umum, dampak positif dari inflasi adalah yang pertama, bagi orang yang memiliki hutang atau hutang di bank, inflasi menyebabkan nilai hutang mereka turun. Nilai hutang yang mereka pinjam beberapa tahun lalu dengan yang harus dibayar hari ini pasti berbeda, terjadi penurunan nilai. Yang kedua, bagi produsen, adanya inflasi menyebabkan produsen mendapatkan keuntungan karena pada saat sebelum terjadi inflasi, mereka menggunakan biaya produksi yang lebih rendah. Pada saat inflasi, harga jual naik, sehingga mereka mendapatkan marginnya juga ikut naik. Yang ketiga, inflasi memiliki manfaat bagi negara. Negara yang sedang tumbuh berkembang biasanya akan membuat orang mengalami kenaikan pendapatan, sehingga terjadilah inflasi ringan. Jadi inflasi ringan memiliki manfaat untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif dari inflasi. Kita tahu bahwa kenaikan harga yang tidak terkontrol menyebabkan dampak negatif dan memiliki pengaruh yang buruk terhadap perekonomian. Ada beberapa dampak negatif. Yang pertama, menyebabkan masyarakat malas menabung. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka akan kesulitan untuk menabung. Karena apa? Nilai uang yang mereka tabung tergilas dengan inflasi. Kedua, penurunan daya beli masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, terjadinya inflasi menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan daya beli yang baik atau semakin lama semakin turun. Jika awalnya 1 juta bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan, dengan adanya inflasi, uang 1 juta hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 minggu. Dan ini sangat menyulitkan mereka yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, keraguan bagi investor. Investor pasti akan sangat berhitung dengan tingkatnya inflasi. Mereka akan menghindari negara-negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi karena dianggap beresiko dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi